Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bahagia untuk semua coffee lover. Hari ini kita akan berbincang-bincang seputar kopi dengan varian terbaik. Kita sudah tersambung dengan Bang Agus Soma. Beliau adalah founder and kopi prosesor arsitektur kopi agroforestik. Silakan Bang. Saya Agus Soma, asal dari Bandung. Asal dari Bandung. Ya, Oke. saya sebagai profesor, yaitu yang pengolahan kopi pasca panen. Kemudian saya juga lulus di agroforestry dan di Hulu, terutama untuk varietas, kemudian untuk mendesain kebun, arsitektur agroforestry. Oke, itu di semua Jawa Barat, di semua pegunungannya atau gimana Bang? Hampir yang terutama yang saya terutama di Arabica ya, bukan di Robusta. Di Arabicanya khusus ya, Arabica. spesial Arabica ya. Ya, tentunya kalau misalkan Arabica itu altitude atau ketinggiannya di gunung-gunung yang agak tinggi ya. Di atas. Nah, Arabica itu idealnya ditanam di atas 1000 di atas permukaan laut. Oke. Kalau misalkan Arabica itu idealnya di bawah 900 atau 800 meter. Ya, Oke. di bawah permukaan laut. Oke. Dan kalau saya lihat ini, Abang sekarang sedang menemukan varietas-varietas unggulan nih, varietas-varietas yang kalau tadi sempat saya dengar bahwa harganya bisa di atas 2 juta per kilo. Itu varietas-varietas apa, Bang? Ya itu galur murni ya. Varietas yang mahal seperti itu namanya single varietas. Misalkan kalau yang di luar itu ya, itu seperti Geisha, terus misalkan itu namanya Bourbon ya. Tentunya misalkan itu dengan pengolahan yang baik ya. Jadi tergantung prosesornya juga. Kalau misalkan prosesornya keren, varietasnya keren, kemudian prosesornya keren juga dia ya, desain seperti itu. Oke. Tentunya dia akan rasanya akan lebih kompleks gitu ya. Tak Oke. terduga gitu kan. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini kalau Bourbon ini dibikin full wash rasanya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia prosesor yang ngulik, dia akan bisa mengeluarkan potensinya secara optimal. Bisa keluar misalkan dari dari floralnya atau dari frutinya. Karena kan kalau misalkan itu tergantung fermentasi. Dan fermentasi itu tidak sembarangan, tidak asal ungkep ya, atau bahasa Sundanya asal tetap aja kayak gitu. Karena kalau kita mengetahui secara sainsnya, itu kita pH-nya berapa itu akan menentukan acidity dengan sweetness. Kemudian itu suhu ya di dalam plastik atau tong fermentasi itu sangat menentukan. Nah, makanya kita profesor harus tahu. Jadi tidak asal sembarang misalkan masukin plastik sekian jam atau berapa hari ya sudah kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau selama ini kayak gitu ya. Ya, ini disclaimer ya. Ini saya sendiri bukan berarti misalkan ini bukan berarti salah atau betul ya. Kalau saya kan melakukan Macam penelitian ya. ya dengan suhu sekian, atau misalkan dengan pH sekian rasanya atau kayak gini. Dan kemudian juga tentunya ya saya juga banyak belajar dari pakar-pakar dari luar, atau misalkan yang teman-teman di Indonesia juga yang sudah lebih dulu ya menggeluti kopi. Nah, itu kita banyak sharing ya seperti itu. Okay. Nah, kalau misalkan ada yang rasa tertentu, kemudian saya eksperimen gitu kan, seperti itu. Nah, jadi saya kalau misalkan bicara akan berdasarkan eksperimen sendiri, bukan katanya kayak gitu kan. Betul, itu tentunya lebih akurat ya. Gitu. Kalau misalkan saya tidak mengetahui, atau misalkan saya belum mengetahui, dan saya juga tidak mau menebak-nebak ya untuk kopi tersebut ya. Ya. Oke. Saat ini di Jawa Barat khususnya Bang ya, yang berdasarkan misalnya di Jawa Barat Bang, varietas-varietas unggulan apa yang bersaing di di dunia kopi secara internasional lah?
Ya Indonesia kebanyakan itu kan dari apa yang ditanam sekarang tuh dari Puslit ya, pengembangan dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang di Indonesia, Jember gitu ya. ya. Contohnya banyak sih ya, misalkan itu lini S ya, lini S ya, S line lah itu S795 ya kalau misalkan ininya varietasnya. Kemudian juga kalau nah ini banyak ya varietas Sigarutang. Sigarutang itu kan dari pemerintah kabupaten atau misalkan provinsi, biasanya kalau bantuan itu Sigarutang ya, seperti itu ya. Betul. Nah, itu Sigarutang juga oke lah ya, seperti itu. Dan banyak di Indonesia ya, Kartika, yang Timor, itu banyak yang ini. Cuma kalau misalkan nah single varietas itu kan ada di kita, ada Tipika ya. Tipika itu kan bapaknya Arabica ya. Nah, ini kan tersebar banyak terutama di Pulau di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur juga, kemudian di Sumatera ada ya. Yang dahulunya dibawa sama VOC dari dari Malabar India, yang sebelumnya dari Ethiopia. Nah itu dibawa. Nah, banyak tersebar di seluruh dunia yang ada kebun kopi. Oke. Saat ini kalau di kita sendiri di Indonesia sekarang udah masuk ke urutan keberapa, Bang? Maksudnya kalau untuk penghasil kopi atau pengekspor itu urutannya keempat Indonesia. Indonesia keempat. Bahkan kalau misalkan, nah ini untuk scoring ya, misalkan untuk kejuaraan sendiri yang dunia itu kan memang nggak ada ya, tapi kan adanya itu dikhususkan ada namanya COE, yaitu Cup of Excellence. Nah, Cup of Excellence itu diadakan oleh satu lembaga ya, yang dari base-nya di Amerika atau pusatnya, dan dia mengadakan kejuaraan itu, dan rules-nya itu berdasarkan rules dunia kayak gitu kan. Nah, itu diadakan di tiap negara yang ada penghasil kopi utama ya, misalkan di Brazil ya, terus ya Amerika Selatan atau Amerika Latin, kemudian yang di Afrika, Ethiopia, misalkan ya, yang ada dan sebagainya, sebagainya. Indonesia juga ada ya, seperti itu. Nah, ini peraturannya sangat ketat sekali gitu kan. Ya, jadi untuk juri dari dari misalkan dari Indonesia sendiri ada, dan di situ juri terpilih semua ya. Kemudian ada juri yang dari luar juga. Nah, seperti itu. Dan peraturannya sangat ketat sekali, karena ini syaratnya untuk Cup of Excellence ini salah satunya itu harus mempunyai kebun sendiri. Dari kopi itu diolah dari kebun. Dari perkebunan dia sendiri. Ya, dari itu yang boleh dipertandingkan. Ya, yang pertandingkan. Jadi boleh bekerja sama dengan petani juga. Misalkan kita mau ikut Cup of Excellence ini, kita nggak punya kebun, kita bekerja sama petani gitu kan. Misalkan kita sebagai prosesor nggak punya kebun, nah kita bekerja sama petani yang punya kebun. Dan lotnya sendiri itu minimal yang harus dikirimkan kalau lolos tahap awal ya, yang 2,5 kilo kalau nggak salah ya, itu kalau sudah di cupping dengan nilai tertentu 8687 skornya, top skornya, nah itu baru lolos. Nah, itu harus mengirimkan minimal lotnya 250 kilo green bean. Green bean-nya. Ya, green bean-nya dari kebun sendiri itu. Oke. Seperti itu. Nanti itu kalau sudah lolos seleksi. Ya, kalau lolos seleksi dengan nilai tertentu, yaitu 86 atau 87 ya, ranking nasionalnya. Nilai yang diberikan oleh secara internasional ya, juri. Nah, seperti itu harus lolos. Dan itu kan nilai seperti itu tinggi sekali. Iya, betul. Tinggi ya. Jadi ini tidak main-main, tapi nah ini kalau misalkan nanti diambil setelah misalkan untuk penyisian sampailah itu tahap kalau kurang lebih 25 besar atau sampai 30 besar ya, nasional atau sama internasional. Nah itu nanti setelahnya itu diikut sertakan pelelangan dunia. Jadi kalau yang kemarin itu tahun 2021 itu yang ikut pelelangan hampir seluruh dunia, meskipun secara online ya, online. Nah itu dia. Nah keuntungannya petani atau misalkan profesor yang mengikuti ya, lomba tersebut ya, itu nanti akan satu akan benefitnya tentunya itu dihargai kopi itu lebih mahal. Betul. Ya, lebih mahal. Kalau saya nyebutnya itu jackpot gitu kan. Betul. Dan kedua
itu bisa dapat pesanan dari luar. Dari luar langsung ya. Nah, konsekuensinya dengan ada pesanan seperti itu, tentunya kita harus bisa mempertahankan Kualitasnya Karena tidak dan mudah. kuantitasnya mungkin ya. Ya, kualitas. Kalau misalkan kuantitas untuk specialty nggak terlalu banyak ya. Iya. Tentunya kualitas yang harus dijaga. Kualitas harus Iya, dijaga ya. karena kan yang dilelang itu berarti kan yang diikut sertakan cup excellent. Kualitas seperti bagus. Nah, itu yang mempertahankan itu yang tidak mudah. Berarti proses dari mulai bertaninya sampai mengolahnya itu sangat penting banget ya, vital banget Penting, itu penting karena kita kalau misalkan kita awal kita mau menanam kopi ya, ya jangan sekalian saja gitu kan. Dan terutama ya kalau misalkan kita ada kemampuan finansialnya bagus gitu ya, sekalian varietasnya yang bagus. ya. Yang bagus dulu. Ya, yang bagus saja, yang bagus. Kemudian ya cup score-nya yang bagus di sini menurut saya itu hampir semua kopi juga bisa bagus ya. Tapi ada varietas yang tertentu ya. Jadi cup score-nya bisa sangat tinggi gitu kan. Sangat tinggi. Misalnya jenis apa bang? Nah, misalkan yang saya lagi diolah ini kan misalkan ini, ya? Abyssinia ya. Abyssinia ini kan single varietas gitu kan. Itu kan langsung dari Ethiopia itu Abyssinia itu. Cup score-nya itu bisa 90, 90. Bahkan Oke. bisa 90 plus kalau prosesornya keren. Ya kan kalau misalkan yang kopi-kopi biasa bukan saya bilang jelek, tapi ada misalkan itu maksimumnya bisa 85 atau 86. Nggak bisa diangkat lagi gitu kan. Kalau untuk komersial grade oke. Tapi kalau misalkan nanti kita untuk tujuannya misalkan untuk kedepannya lomba atau misalkan ini khusus misalkan masterpiece ya untuk misalkan kopi kita sendiri meskipun sedikit manolot untuk sedikit tapi bisa jadikan masterpiece dan harganya itu bisa Tinggi sekali ya. tinggi gitu kan, tinggi sekali itu di luar biasa lah harganya Betul. ya. Seperti contoh yang saat ini aja ini jenis Ya, geisha itu kan udah mendunia ya. udah mendunia ya. Ya udah mendunia. Asalnya dari negara Hampir semua kopi itu dia dari Ethiopia. semua kopi. Semua kopi di dunia itu kan. Iya. Dan sampai sekarang pun kopi di Ethiopia itu jadi kayak hutan kopi aja. Jadi banyak yang varietas sekarang belum dinamain. Jadi varietas ya misalnya jadi liar. Jadi lihat. Kopi itu masih liar, belum dinamain gitu kan. Nah yang terpilih itu misalkan salah satunya misalkan itu geisha. Geisha itu unik gitu kan, tidak sembarang tempat dia bisa tumbuh. Nah tahu sendiri kan, yang misalkan geisha itu salah satu yang sudah terkenal ya di Panama atau misalkan kalau dia unik gitu kan, ditanamnya bukan misalkan dia mengikuti habitatnya. Ada naungan, pohon-pohonnya bukan pohon-pohon yang biasa, pohon yang besar sudah ada. Oh, Ya kayak gitu kan. Oke. Nah seperti itu. Nah terutama kayak di Panama itu cocok ya. Terus yang di Kolombia ya banyak karena begitu geisha juga. Yang produser besar yang sudah berarti dia harus didampingi pohon-pohon pelindung yang besar-besar tadi ya. betul itu kopi. Lebih idealnya seperti itu. Kopi itu ada naungan. Ada naungannya Ada ya. naungan. Jadi dia tidak langsung terpapar sinar Matahari matahari langsung. Oke. Ternyata nggak mudah juga ya kalau bicara kopi dari sisi hilir ya. Ya kalau misalkan gini, apapun ya bukan kopi aja gitu kan. Kalau hanya sekedar ya hasilnya biasa-biasa aja gitu. Betul. Nah ini kebetulan kalau misalkan karena saya di kopi gitu kan, ya udah kita seriusin di science kayak gitu kan. Kalau saya sendiri gini, kita nggak mau seperti kebanyakan. Tentunya ingin kasih rasa notes-nya kopi itu ingin lebih kompleks. Nah bagaimana gitu kan? Karena bukan hanya di pasca panen aja atau misalkan di roasting aja atau nanti waktu penyeduhannya aja, itu semua kan saling terkait ya. Nah bagaimana misalkan contohnya saya prosesor, saya bukan hanya pasca panennya aja ada soal pengolahan atau fermentasi, tapi dilihat dari varietasnya sendiri, di ketinggian kebunnya itu sendiri, altitude, suhu di kebun itu berapa, perawatan tentunya pemupukan gitu kan, seperti itu. Nah nanti waktu pemetikan juga nggak sembarang. Oke. Ya itu semua yang dinamakan specialty. Specialty itu bukan hanya hasil air atau rasa. Betul. Karena yang disebut specialty itu
keterkaitan dari hulu itu sampai ke hilir ya. Kalau misalkan di hulu, misalkan saya sebagai yang profesor, dari misalkan pemeliharaan, pemupukan sampai pemetikan pasca panen itu ya, pengolahan, fermentasi, sampai green bean-nya sendiri itu dipilih ya, di hand picking dengan tangan. Nah itulah yang disebut spesial. Seperti itu. Jadi bukan hanya ini rasanya bagus, ini specialty, tidak seperti itu. Ya, kayak benar-benar dari proses awalnya juga udah benar-benar lebih banget ya. Nah makanya kalau misalkan gini, orang awam misalkan, itu kopi mahal ya, karena dia nggak tahu prosesnya sendiri. Prosesnya seperti apa dia tidak tahu. Kalau tahu ya, kalau misalkan sudah diceritakan, apalagi melihat dari mata sendiri proses kopi seperti apa, mungkin saya yakin dia tidak akan bilang mahal. Iya, Worth it. Dia seperti itu. Oh gila. Iya. Saya udah tepat dengan cukup dengan menikmati atau minumnya saja, daripada saya memproses seperti itu. Gila. Betul. Oke. Terima kasih atas pemaparannya tentang kopi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama bagi pencinta kopi. Thank you, Bang. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.